Moncolimo, baik sanksi masing-masing, asumsi seperti BPBD, Dinas Kesehatan Puskesmas dalam ini, Polsek Koramil mungkin, ataupun motor maupun mobil, semuanya nanti ke sini, nanti arahnya ke Mergo. Nanti baik kendaraan roda 4 membawa pemadam kebakaran dan rekan-rekan yang melakukan perbantuan pemadam kebakaran baik motor semuanya nanti bergerak. Kalau asumsi dari pemadam kebakaran BPBD, PLN itu arah dari Majenang berarti dari arah Mergo, kemudian lintas sektor Kecamatan Dailuhur semua dari arah atas Moncolimo. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi selain disebabkan faktor alam seperti musim kemarau yang berkepanjangan, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan baru dengan cara membakar lahan disinyalir menjadi penyebab lain terjadinya kebakaran lahan. Upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dilakukan dengan membentuk tim siaga darurat. Tim ini terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah SKPD terkait. Petugas terkena bakaran api dengan sigapnya petugas medis untuk menangani korban kecelakaan pada saat pemadaman kebakaran langsung diamankan menuju ambulan dan petugas medis untuk selanjutnya ditangani dengan baik yang kemudian akan Puluhan petugas pemadam kebakaran dibantu personil kepolisian dan TNI diturunkan untuk memadamkan kebakaran lahan sehingga api yang membesar yang menjadi alhamdulillah untuk Sejumlah mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ini berupaya keras memadamkan kebakaran lahan perkebunan ini agar tidak melebar luas. pemadaman kebakaran yang terjadi di perkebunan nomor 17 Dailuhur dibantu dengan warga dimohon untuk masyarakat tidak mendekat ke area kebakaran bahwa Selang beberapa menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman kebakaran kebun ini adalah salah satu bagian dari simulasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan Simulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran lahan dan hutan agar terjadi koordinasi berbagai pihak, pemerintah daerah, kepolisian dan TNI, perusahaan serta masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, diantaranya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan perkebunan baru dengan cara membakar lahan. yang bisa kita lihat untuk semua antri dan Api mati. adanya titik api di mana dengan ditujukan masih adanya kepulan asap yang menandakan api masih ada. Mohon untuk para petugas agar dicek betul, dipastikan betul untuk berkemungkinan akan nyala kembali ketika dia kering. Bayangkan dengan baik.
Ratusan personel polisi hutan, anggota TNI, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, masyarakat memadamkan api yang membakar kawasan hutan perhutani. Nanti dari rekan polsek maupun polres yang memegang halung tenggo HP daripada semua lintas sektor. Dengan peralatan sederhana, petugas memadamkan api yang membakar rumput kering dan ilalang di sekitar hutan. Kebakaran hutan ini merupakan simulasi penanganan kebakaran yang rawan terjadi di musim kemarau panjang. Sejumlah peralatan tradisional maupun juga peralatan modern disiapkan dalam simulasi ini. Hari ini kita dari tadi siang sampai sore hari ini kita bersama-sama dengan Forkompinjam Kecamatan Dayuluhur dan juga dari PTPN 9 Nusantara, kami melakukan gelar pasukan dalam rangka Karhutla di wilayah Kecamatan Dayuluhur. Hari ini kita tadi di kecamatan melakukan apel ini gelar pasukan, dan di lokasi sini di PTPN kita melakukan simulasi penanganan Karhutla. Ya, kita harus tetap ada kejadian tidak ada kejadian. Kita selalu melakukan komunikasi, sinergi dan soliditas dengan semua unsur yang ada di wilayah kerja kita, ya baik di tingkat Forkompinda maupun Forkompinjam dalam rangka mengantisipasi terjadinya Karhutla, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, mungkin yang berbatasan di dengan kawasan hutan, khususnya pemukiman penduduk. Dan ini kegiatan ini akan terus dilakukan, tidak hanya cukup di sini. Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang rencananya akan kita lakukan bersama-sama. Jadi penyadaran pada masyarakat dengan melakukan samang desa, kita memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, nantinya seperti itu. Dari unsur kecamatan, polsek, terus juga Koramil, ada dari PTPN, terus dari kelompok masyarakat, LMDH, BPBD, BNPB, dan stakeholder yang lain. Sebetulnya kegiatan ini ini kan sebagai penanggulangan bencana ya. Jadi nantinya ini terus berlanjut. Jadi tidak hanya masalah Karhutla, tapi juga bencana lain kita selalu melakukan antisipasi, dan tentunya juga kita harus siaga dengan kondisi yang ada saat ini dan ke depan. Nama lengkap Bapak sebagai apa? Nama saya Asep Iskandar sebagai Wakil Administrator KPH Banyumas Barat. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Bapak. Jadi memang ini merupakan sinergi dari kami PTPN 9 dan juga dari kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolsek dari Dayuluhur dan juga Forkompinjam Dayuluhur bersama juga dengan Pak Waka dari ADM Perhutani. Kita mengadakan simulasi untuk penanganan Karhutla. Hal ini karena melihat kondisi saat ini cuaca sangat panas, kemudian
resiko terkait dengan kebakaran cukup tinggi, kami bersama-sama bersinergi dengan Forkopinsam Daya Luhur bekerja sama untuk melaksanakan simulasi karhutla ini, penanganan karhutla ini. Untuk kegiatan ini memang dilaksanakan apa hanya musim kemarau aja atau kontinu tiap tahun, Pak? Ini akan kontinu tiap tahun dan nanti akan kita tindak lanjuti, bukan hanya simulasi, tetapi kita juga akan sosialisasi ke desa-desa terkait dengan bahaya atau bahaya terkait dengan kebakaran hutan ini dan lahan ini, sehingga nanti masyarakat juga akan punya pengetahuan terkait dengan penanganan karhutla ini. Menyangkut dengan unsur, Pak, ini berapa unsur yang ikut kegiatan ini, Pak? Yang jelas saat ini tadi dari Forkopinsam, dari Pak Camat, Pak Kapolsek, Koramil, dan juga dari Perhutani, dari PT PN 9 sendiri, kemudian ada dari tim kesehatan, dari Damkar, BPPD, dan juga PLN, dan juga tadi komunitas-komunitas yang terkait dengan sayang lingkungan mendukung program yang simulasi tadi. Oke, nama lengkap sebagai apa, Pak? Saya Setiadi sebagai manajer PT PN 9 Kebun Warnasari. Oke, terima kasih waktu dengan kesempatannya, Bapak. Sama-sama. Titik api yang masih